وأحسن عملا الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا المصطفى الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang salat maghrib dan Isya, a'azani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada detik ini, pada malam hari ini Allah kasih kesempatan bagi kita. Allah kasih kita punya nyawa untuk bisa tetap berdetak, untuk tetap bisa bernafas, untuk bisa berdenyut, untuk tetap tersembur ke seluruh tubuh darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesempatan untuk tetap hidup dalam waktu yang Allah tidak pastikan sampai kapan kita akan meninggal dunia. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menutup sekian banyak aib daripada diri kita, menutup dosa-dosa, merahasiakan dosa dan pahala bagi diri kita, sehingga tidak tampak pada bau yang busuk, tidak terlihat, tidak tercium dengan bau yang busuk, tidak terlihat dengan rupa yang buruk, dengan banyaknya dosa yang alhamdulillah sampai saat ini Allah tutupi. Betapa banyak mungkin dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjung kepada kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jamaah, ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang sesosok manusia, tentang sesosok muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sosok yang mulia perihal kehidupan dan tentang siapa dia hidup, untuk apa dia hidup, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam. Betapa kita kemudian mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam hari ini kita bahas tentang gelora cinta kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelora dalam bahasa menurut KBBI, Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, artinya pergolakan. Apa yang dia tergetar di dalam hati, apa yang bergejolak, itu arti gelora. Cinta itu hub, mahabbah. Dalam kitab Raudatul Muhibbin yang ditulis oleh seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka cinta itu terbagi 60 definisi. Dan cinta itu punya satu hakikat, cinta punya konsekuensi, cinta punya hakikat mendekati dan meniru daripada apa yang dicintai.
Dan cinta punya konsekuensi bahwa dia membenci apa yang tidak dicintai oleh yang dicintainya. Itu konsekuensi daripada cinta. Artinya di situ ada hubbu fillah, ada bughdhu fillah, ada benci karena Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kekasih dalam bahasa Arab khalil, sadiq, sahib. Tapi yang dia sangat dekat hatinya terpaut dengan rasa ta'atuf, rasa cinta sebagaimana seorang anak dengan ibu, bagaimana seorang bayi dengan ibu yang melahirkan, yang mengandung di alam rahimnya, maka disebut dengan khalil. Sangat dekat dia dengan seorang yang dicintainya itu, sehingga dia disebut dengan kekasih. Dan di dalam Islam, cinta tidak hanya diperuntukkan bagi seorang yang berlawan jenis. Laki-laki cinta terhadap perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Itu biasa, itu naluri. Tetapi tidak ketika Allah mengizinkan bagi seorang manusia mempunyai satu cinta, keterpautan hati terhadap sesama jenis. Maksudnya sesama jenis ini ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, jangan salah paham pula ya di sini. Cinta terhadap saudaranya yang lain. Maka seorang datang kepada Ibnu Abbas, atau ini kisah tentang Ibnu Abbas, saya lupa antara keduanya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta si fulan." Bagaimana mengatakannya? Aku cinta kepada si fulan. Katakan uhibbuka fillah. Katakan aku cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi, atau ahbabtani fi. Semoga Allah menjadikan cinta kepadamu akibat sebab cintanya kepada, membuatmu cinta kepadaku. Nah, itu artinya. Nah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar terhadap seseorang ini. Dan cinta seseorang ini amat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah hadis, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan," kalau aku diizinkan mengambil seorang kekasih, seorang yang aku sangat mencintainya dan dia mencintaiku, latakhadtu Abu Bakrin, sungguh aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Lakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qad ittakhadha, sungguh sudah mengambil aku sebagai kekasihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling dicintai menurut hadis Amr bin As adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikatakan kalau aku diizinkan mengambil seorang kekasih, maka yang aku cintai dan dia mencintaiku, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi tidak, Allah sudah mengambil aku menjadi kekasihnya, kata Rasulullah. Dan menurut hadis Amr bin As, pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, man ahabba ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa seorang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka dikatakan, "Aisyah, aku cinta kepada Aisyah." "Minar rijal ya Rasulullah," dari laki-laki. Siapa dia? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa man ya Rasulullah? Utsman bin Affan. Dan berakhir hadisnya sampai di situ. Ibadallah, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta terhadap Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat mulia, yang pada malam hari ini akan kita bahas seluk-beluk tentang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai seorang nama, dan uniknya Khulafaur Rasyidin semuanya diawali dengan Ain. Diawali dengan Ain. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Betul? Nama asli Abu Bakar As-Siddiq siapa? Siapa? Bapak-bapak, asatidah yang bisa jawab. Kasih air minum nih. Ada. Namanya Abdullah. Benar enggak? Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya Abi Quhafah namanya. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Dan ini nanti akan kita ceritakan. Ada satu hal yang Allah ceritakan di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah cerita tentang sesuatu.
Apa yang Allah sampaikan? Ayat 1, 2, 3. Ada yang hafal Al-Baqarah 1, 2, 3? Ada? Alif Lam Mim. Ya, satu. Yang kedua, Dzalikal kitabu la raib. Sungguh di dalam kitab itu, di dalam Al-Quran, la raib, tidak sedikit pun ada syak, ragu 50-50%, tidak sedikit pun ada waham, ragu 25%, 75%, tidak sedikit pun ada dhon. Semua yang berisi di dalam Al-Quran ada ilm. Bandingnya 100 banding 100. 100% apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya otentik, semuanya reality, semuanya fakta. La raib, kata Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, dan dia petunjuk bagi seorang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Allah terjemahkan dalam ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa yuqimu nas shalah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia iman kepada yang gaib, dia tegakkan salat 5 waktu dan salat sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apapun yang Allah rezekikan secara maknawi, baik yang dia physically, yang dia berupa wujud, ataupun dia yang berupa maknawi rohani, Allah sebarkan kepada yang lainnya. Petunjuk untuk mencari rezeki, atau dia berikan rezeki kepada seseorang, dia infakkan semua apa yang dia miliki. Tetapi nomor 2 dan nomor 3 ini itu jamak dilakukan oleh para sahabat. Rata-rata sahabat dan kaum muslimin bisa melakukan dengan mudah. Apa yang dilakukan dengan mudah? Yuqimunas shalah, tegak salat 5 waktu. Kalau yang sudah biasa rutin ke masjid pasti ringan. Benar enggak? Infak bagi yang dia dermawan atau tidak dermawan, yang sudah terbiasa pasti dia mudah. Tapi tidak bagi orang-orang yang iman kepada yang gaib, iman kepada yang ghaib. Dan itu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar diambil menjadi kekasih? Kenapa Abu Bakar orang kedua terbaik setelah Rasulullah SAW? Karena dia punya iman kepada yang ghaib. Pertama, dia dijuluki dengan Abu Bakar, nama kunya. Nama kunya itu nama yang diawali dengan Abu, dinamai dengan Abu. Abu Bakar. Baik dia punya anak, misalnya Bakar namanya, sehingga dijuluki Bakar, tapi ini bukan. Baik dia julukan itu gara-gara dia mempunyai sesuatu sehingga dia dijuluki Abu Hurairah, dinamakan gara-gara selalu bawa kucing di majelis kajian Rasulullah SAW. Abu Bakar, bapak yang bersegera masuk ke dalam Islam. Belum lagi orang masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Dari Abu Bakar masuk Islam, 6 orang lainnya masuk Islam. Dan semua yang dibawa keislaman oleh Abu Bakar masuk surga tanpa hisab, atau al-ashruna mubasysyaruna bil jannah, 10 orang terutama yang akan masuk surga tanpa hisab setelah Rasulullah SAW. Baik ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar dinamakan Abu Bakar karena dia yang bersegera. Ketika semua orang mengingkari, dia yang menunjukkan. Ketika semua orang belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia yang memberikan petunjuk. Yang kedua, dia dinamakan As-Siddiq, yang membenarkan lagi dibenarkan. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah cantumkan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40. Kisah-kisahnya yang nanti kita pula akan sampaikan. Dinamakan As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Dulu di zaman Rasulullah tahun 9 atau 10 atau 11, ada 3 riwayat, ketika terjadi Isra dan Mi'raj, semua orang aneh, mengingkari, bahkan para sahabat murtad keluar dari Islam. Kenapa? Rasulullah ba'da Isya sampai sebelum subuh sudah selesai berangkat dari Makkah sampai Palestina, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari ba'da Isya sebelum subuh. Dan itu tidak cukup sampai di situ. Rasulullah juga Mi'raj dari Palestina sampai langit pertama, kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan seluruh ruh para nabi. Diceritakan, wah ini betul-betul nabi kita nih udah, mohon maaf, udah gila nih. Muhammad
sahabat kalian, kata kafir Quraisy. Dia ngaku sudah melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina. Masa kalian percaya juga? Murtad, keluar dari Islam, nggak mau ngikuti Rasulullah. Semuanya rata-rata. Satu benteng terakhir yang saat itu belum menyatakan apapun dan dia belum mendengar berita tersebut, yaitu Abu Bakar. Apa kafir Quraisy berkata? Ini satu lagi nih, satu orang ini kalau jebol pertahanan imannya, habis kaum muslimin. Kalau satu orang ini jebol, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, Abu Bakar, Muhammad temanmu tuh, dia ngaku ba'da Isya sampai sebelum subuh sudah dari sini ke Palestina, dari Palestina pergi ke langit ketujuh. Emang ente percaya? Di mana Rasulullah mengatakan seperti itu? Maka dibawa ke tempat Rasulullah, berkumpul menyampaikan di hadapan orang ramai. Dia berjumpa dengan Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy sudah menanti Abu Bakar akan menolak seluruh apa yang disuruhkan oleh Rasulullah. Tapi dia tidak berdiri di hadapan seluruh manusia. Kalau ada wahai manusia yang lebih daripada apa yang dikatakan Muhammad sahabatku, maka aku amantu bihi, aku beriman kepadanya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka dinamakan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang secara khusus Allah juga ceritakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa may yattaqillaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada Rasulnya, yang mana ini adalah tafsiran ayat ke-6 atau ayat yang ke-7 Al-Fatihah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dia bersama dengan orang-orang yang Allah kasih rezeki kepada mereka. Siapa yang Allah kasih rezeki? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin. As-Siddiqin secara khusus bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada wassalihin. Kita punya satu kesempatan untuk syahid atau untuk menjadi seorang yang soleh, untuk dekat bersama As-Siddiq dan dekat bersama para nabi di jannah kelak. Diceritakan tuh, Abu Bakar As-Siddiq seorang yang benar lagi dibenarkan. Abu Bakar As-Siddiq punya satu kebiasaan. Yang kebiasaan itu dia dikeluhkan oleh Umar bin Khattab, maaf bukan Abu Bakar, dikeluhkan oleh Umar bin Khattab. Apa kebiasaan tersebut? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kalau ada satu perkara lomba-lomba tentang infak, tentang berusaha ini itu, tentang sholat, tentang baca Quran, pokoknya berlomba-lomba. Diikuti terus, dikuntiti terus tuh Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar bin Khattab. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab menyaksikan, dia pergi ke pinggiran kota yang dia jarang menyaksikan seperti itu. Oh, ternyata ada satu waktu Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pinggiran kota Madinah. Kemudian disaksikan Abu Bakar masuk ke sebuah gubuk, dan beberapa waktu kemudian dia keluar dari gubuk tersebut. Itu dilakukan sampai meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu terus-menerus semenjak dia menjadi seorang khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata ada seorang wanita, nenek-nenek wanita tua Yahudi di dalam gubuk tersebut. Ditanyakan, wahai nenek, tahukah engkau siapa yang datang ke tempatmu? Tahukah engkau siapa yang datang ke tempatmu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa, gitu ya. Tapi sungguh pemimpin di kota ini adalah pemimpin yang sangat tidak baik, kata dia. Tetapi seorang pemuda itu, seorang yang datang ke rumahku adalah seorang yang selalu membantuku, baik sekali, kata dia. Apa yang dia lakukan, wahai nenek? Tiap datang, dia masak itu bahan makanan di rumah, di dapurnya. Dia suapi nenek itu, kemudian dia sapu-sapu bersih rumah nenek tersebut. Setelah itu dia pamit pulang. Besok dia datang, masak makanan, dia suapi nenek itu, kemudian dia bersih-bersih pulang. 3 hal itu yang dia lakukan sampai meninggal dunia. Mendengar seperti itu, Umar bin Khattab langsung membasahi jenggotnya dengan tangisan air mata. Dia katakan, wahai Abu Bakar, engkau telah membuat sulit khalifah setelahmu, katanya. Kenapa? Susah pemimpin presiden lakukan seperti itu. Nenek tua tersebut dibisiki oleh Umar bin Khattab, wahai nenek, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah pemimpin negara ini, Abu Bakar As-Siddiq. Nenek pun menangis dan dia menyatakan keislamannya. Suatu ketika Umar bin Khattab sudah sangat yakin di perang Tabuk
di saat-saat semua kota paceklik, tidak ada ketahanan pangan di kota Madinah, yang mana Madinah menghasilkan kurma dan yang lain sebagainya, paceklik. Sedangkan 10.000 pasukan sudah dikirim, ya, 10.000 pasukan menjelang akhir-akhir meninggalnya Rasulullah sudah dikirim. Usama bin Zaid berumur 18 tahun memimpin pasukan untuk melawan Roma saat itu, Rum. Sampai di Tabuk kesusahan, dinamakan dengan Jaisul Usra, pasukan yang sangat kesusahan. Rasulullah mengumumkan siapa yang mau berinfak bagi ini maka baginya adalah surga. Umar bin Khattab membawa setengah hartanya ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, anfaqtu ma tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Setengah dari ini ya Rasulullah. Sudah sangat yakin. Datang Abu Bakar membawa harta yang tidak sebanyak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, ya Rasulullah, dia menyatakan, ya Rasulullah, aku infakkan hartaku ini. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Allahu wa rasuluh ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan baginya ya Rasulullah. Susah enggak? 100% harta dia infakkan tuh. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak bisa lagi nyainginya. Suatu ketika Rasulullah juga dibisiki oleh malaikat Jibril, sehingga ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari 3656 kalau tidak salah. Rasulullah bersabda, bertanya di majelis ba'da subuh, ya ashabi, wahai sekalian sahabatku, man kana minkum, siapa yang di antara kalian asbaha wa huwa shaiman, yang dia bangun pagi dan dia adalah seorang yang sedang melakukan puasa. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Man kana minkum, siapa di antara kalian atau aman miskina, yang telah memberikan seorang fakir miskin makanan pada pagi hari ini. Faqala Abu Bakar, maka seorang Abu Bakar mengangkat tangannya lagi. Ana ya Rasulullah. Rasulullah juga bertanya, man kana minkum taba'al janazah, yang dia sudah mengantarkan, memakamkan seorang jenazah pada pagi hari ini. Faqala Abu Bakar, maka seorang Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, man kana minkum adal marid, yang dia menjenguk seorang yang sakit di antara kaum muslimin. Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Man kana ijtama'na fi mri'in, siapapun yang semua 4 perihal ini sudah dia lakukan pada pagi hari ini, falahul jannah, maka sungguh baginya adalah surga, kata Rasulullah SAW. Rasul sudah tahu bahwa yang lakukan itu adalah Abu Bakar. Cuma Rasulullah ingin memastikan, ditanya kembali sebagai motivasi semua sahabat. Yang menurut yang kami terima, hadis ini bercerita tentang saat itu sudah melakukan peperangan. Ada beberapa orang sahabat yang sudah syahid. Tetangga Abu Bakar As-Siddiq ada yang sakit, ada yang dia miskin, ada yang sudah menjadi seorang yang syahid dalam peperangan. Maka sebelum subuh dia sudah makamkan 1 orang sendirian. Setelah itu sebelum subuh dia sudah kasih makan seorang miskin. Sebelum subuh dia sudah jenguk tetangganya yang sedang sakit. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Lembut banget gak hatinya? Lembut banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada seorang manusia yang semulia seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak tinggalkan bagi keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Dan yang menjadikan bapak dan ibunya masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika saat itu masih menentang keislaman. Yang memasukkan Islam, mendorong keislamannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penuh daripada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Seorang anak Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah dari istri keberapa saya lupa. Bertanya kepada bapaknya, ya abi, ya abati, wahai ayahku tersayang, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah? Faqala abi, maka berkatalah bapakku, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah,
Abu Bakar As-Siddiq. Thumma man ya abi? Kemudian siapa wahai ayahku? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma man ya abi? Wa khasyitu fi nafsi, dan aku ragu di dalam hatiku berkata-kata, bapakku akan mengatakan aku yang terbaik atau Utsman yang terbaik. Maka kemudian dia mengatakan, "Tsumma man ya abi? Hal anta ya abi? Apakah engkau wahai abi?" "La ana ahadun minal muslimin." Aku hanya seseorang dari kaum muslimin wahai anakku, kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Kunna nukhayyiru. Dulu kami terbiasa memilih atau mencocokkan siapa yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Khayyarna, maka kami pilih yang paling terbaik. Gak ada manusia setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib. Maka wajar mereka menjadi pimpinan yang terbaik setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dicintai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu'an, yang Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah, sampai Allah ceritakan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40. Intan suruhu, kalau engkau enggak bantu Rasulullah SAW, ingat dulu Allah sudah bantu Nabi Muhammad SAW, diceritakan dalam Quran tersebut ayat yang ke-40. Apa yang dibantu? Suatu ketika Rasulullah melakukan hijrah, dikejar oleh seorang yang mampu pelacak seantero Arab yang paling jago, Suraqah bin Malik, kalau nggak salah namanya, Suraqah. Dilacak, dicari setelah hijrah, ingin dibunuh. Ketika mau dibunuh ternyata di ranjang ada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah, maka dikejar Rasulullah. Penguasa zalim ciri-cirinya, kalau dia kalah hujjah, kalah debat, satu dikejar, ditangkap, atau dibunuh, atau diusir. Usir, bunuh, atau ditangkap. Maka Rasulullah mendapat resiko itu. Pertama ingin dibunuh, tidak dapat, dikejar-kejar, dicitrakan buruk. Siapa yang mampu membawa kepala dua orang ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, maka dihadiahkan per kepala berapa ratus ekor unta gitu, lupa saya. Maka diceritakan Tsaniyasnaini, ketika dua orang, idhuma fil ghar, ketika mereka di dalam gua Hira, ketika, maaf bukan gua Hira ya, Gua Thur namanya, tempat bersembunyi Rasulullah ketika hijrah. Ketika dua orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala berada di dalam gua, idz qala li sahibihi la tahzan, yang satu sahabatnya mengatakan kepada sahabat yang lain, tolong jangan sedih, Allah sama kita. Kata Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kejadiannya? Ketika itu Abu Bakar membonceng Rasulullah, kemudian membawa sampai dicari ke gua Thur itu, dan tapak kaki mereka itu tepat berada di atas lubang gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini kalau mereka idza yanzur ila qadamaihi, melihat ke kaki mereka, maka mereka melihatlah kita, dan habis kita ya Rasulullah kalau sudah melihat. Ma ra'yuk ya Abu Bakrin, apa pendapatmu wahai Abu Bakar ketika ada dua orang? Ketika ada dua orang, melainkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa enggak cukup? Kalau ada dua orang antara kita, pasti di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar kuat di dalam perjalanan itu untuk melindungi Rasulullah SAW. Ketika ada hewan yang berbisa akan menggigit Rasulullah SAW, dia kasih umpan salah satu daripada tubuhnya, anggota tubuhnya, sampai habis bisa tersebut masuk ke dalam tubuhnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq merasakan sakit yang amat sangat saat itu, sehingga Abu Bakar pucat dan meneteskan air tersebut mengenai wajah Rasulullah yang terbaring di paha atau di betis Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq tak berani untuk menggeser Rasulullah SAW. Maka saat itu tetesan air itulah yang membangunkan Rasulullah SAW. Dilihat, ada apa, Ma?
bik ya Abu Bakrin, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Dilihat ternyata ada hewan yang sudah menggigit salah satu bagian tangan atau kaki Abu Bakar As-Siddiq, yang dia tidak mau bergeser untuk melindungi Rasulullah SAW dari gigitan hewan berbisa tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW meludahi bagian yang sakit tersebut. Kemudian hilanglah sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah mukjizat seorang nabi. Kalau kita meludahi, Pak, bisa jadi lebih infeksi lagi nanti jadinya. Walaupun ada satu cara yang itu ditunjukkan oleh Rasulullah, kalau luka letakkan jari di lidah, ambil sedikit air liur, baca bismillah, ambilkan ke tanah. Saya dapat itu di sebuah hadis. Ini bukan icak-icak ya, bukan kata orang tua, tapi dalam hadis. Ambil. Dan itu sudah saya praktekkan. Kalau ada luka, saya baca bismillah, ambil dari tanah. Kenapa? Khalaqallah, Allah menciptakan kita dari tanah, dan yang mampu bisa menetralisir daripada apapun benda-benda asing itu diobati dengan tanah. Bahkan di Paz, tahu ya, pengobatan akhir zaman oleh Ummi Nur Saadah ya, itu salah satu mengobati daripada infeksi atau keracunan itu dengan minum jus tanah. Saya pikir jus tanah itu, tanah itu buah, rupanya memang tanah yang dikasih, tanah yang bersih, bukan tanah bercampur pasir yang ada kotoran kucing ya. Jadi memang betul-betul yang bagus, diambil masuk gelas, dikasih air, dan itu yang diminum. Itu menetralisir ternyata. Nah, di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menilik istrinya yang kedua di daerah Sunnah, pinggiran kota Madinah. Dan Abu Bakar meninggalkan Rasulullah ketika didapati 13 hari menjelang kematian Rasulullah SAW. Rasul sudah amat segar, kelihatan segar dibanding sebelumnya. Yang mana Zainab, seorang Yahudi, wanita Yahudi, memberikan racun dalam paha kanan kambing yang dia masak, yang dia hadiahkan kepada Rasulullah, dan daging tersebut berbicara bahwa dia telah diracuni. Rasulullah muntahkan dan itu masih ada. Itu thummusanah, yaitu racun yang baru berefek setelah 1 tahun. Yang kalau dia sudah kena baru 1 tahun efeknya. Itu sudah ada di zaman sebelumnya. Maka Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menilik daripada istrinya, mendapat berita meninggalnya Rasulullah. Beliau ngebut dengan kuda, berjumpa dengan sahabat yang saat itu tengah histeris, dan terutama Umar histeris sekali menyaksikan Rasulullah meninggal dunia. Mangkala Rasulullah qad mata, siapa yang bilang Rasulullah sudah mati, ku penggal dia, uqattil, ku bunuh dia. Walakinnahu dhahaba kama dhahaba Musa, sungguh Rasulullah pergi saat ini sebagaimana Musa pergi 40 hari untuk menjemput daripada wahyu. Tolong jangan bilang Rasulullah sudah mati. Siapa yang bilang Rasulullah sudah mati, aku bunuh dia. Satu orang yang mampu meredam daripada kemarahan, kesedihan Umar bin Khattab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menepuk pundak Umar. Qat ya Umar, cukup wahai Umar, cukup wahai Umar. Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang dia menyembah Allah, maka Allah tetap hidup. Wa man kana ya'budu Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa innahu qad mat, maka sungguh Rasulullah sudah meninggal dunia. Disebutkan sebuah ayat dalam Quran surah Ali Imran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuka kain penutup wajah Rasulullah SAW dan mencium kening. Ini dalil boleh mencium kening mayit yang mahram baginya atau temannya, boleh dicium. Buka oleh Abu Bakar, bi abi anta ya Rasulullah, sungguh demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Kalau bisa diganti dengan ayah dan ibuku yang meninggal dibandingkan engkau, maksudnya gitu, bi abi anta ya Rasulullah.
Kalau bisalah diganti dengan diriku atau bapak ayahku, lebih baik mereka yang meninggal dibanding engkau, gitu ya. Sungguh engkau hidup dalam keadaan baik dan meninggal pun wajahmu baik ya Rasulullah. Dikecuplah kening dan saat itu meninggal dan ditinggalkanlah Rasulullah SAW. Mereka berembuk selama 3 hari 3 malam, siapa yang akan naik menjadi pimpinan. Saking pentingnya imamatul uzma, kepemimpinan besar bagi kaum muslimin, amir bagi kaum muslimin, khalifah bagi kaum muslimin. Maka 3 hari 3 malam jasad Rasulullah tidak dimakamkan sampai diputuskan siapa yang menjadi pemimpin. Dari kaum Ansar mengatakan Sa'ad bin Mu'adz. Betul enggak? Sa'ad bin Mu'adz atau siapa? Yang patut, orang yang terbaik, yang patut dari kalangan Ansar naik menjadi khalifah. Muhajirin mengatakan tidak. Yang paling patut itu Abu Bakar atau Umar. Umar mengatakan, wahai sekalian manusia, jangan berdebat. Yang paling baik di antara kita yang menggantikan saf salat, yang menggantikan Rasulullah salat menjadi imam, itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dialah yang patut menjadi seorang khalifah. Maka Rasulullah ketika meninggal dunia, yang naik menjadi khalifah setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah sebelum Rasulullah meninggal dunia tidak mampu 13 hari terakhir tersebut jalan ke masjid. Ketika Rasulullah bangkit setelah berwudu dan jalan dalam keadaan yang pucat, Rasulullah pingsan. Diguyur kepalanya, menanyakan, apakah sudah melaksanakan sholat? Belum ya Rasulullah, kami nunggu engkau. Berjalan lagi, pingsan lagi, diguyur lagi. Apakah sudah melakukan sholat? Belum ya Rasulullah, kami nunggu engkau. Bangun lagi sampai 3 kali Rasulullah tidak mampu. Apa yang dikatakan? Tolong Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar jadi imam. Aisyah tahu bapaknya ini tidak mampu jadi imam, tidak mampu menahan sedih. Pasti setiap dia baca ayat tentang neraka dia nangis, tentang surga dia nangis, tentang wa'ad janji Allah, tentang wa'id ancaman Allah dia nangis. Nggak mungkin nih Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, nggak mungkin. Bapakku nggak mungkin jadi imam. Aisyah manggil Bilal. Bilal mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, engkau jadi imam, kata Rasulullah. Siapa yang menyuruh Rasulullah jadi imam? Rasulullah buka jendela, yang mana jendela sampai ke mihrab di Masjid Nabawi saat ini. Apa yang dikatakan? Tidak, aku bukan minta Umar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar yang kemudian maju ke depan. Gara-gara Bilal nyuruh, Bilal dimarah-marahi sama Umar bin Khattab. Kamu nih sembarang nyuruh aja, rupanya Abu Bakar yang disuruh. Kamu nyuruh aku malu, kata Umar bin Khattab. Abu Bakar orang yang terbaik, seorang yang menghibahkan seluruh hidupnya demi tegaknya Islam, seorang yang dia menghabiskan semua hartanya untuk membantu para hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Salah satu orang yang merdeka oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kehidupan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Namun bagaimana kita? Ya khajalan, sungguh amat memalukan ketika ada seruan untuk menegakkan agama Islam, justru kita yang akan meruntuhkan. Ketika kita diseru untuk mendirikan sholat 5 waktu, justru kita yang bermalas-malasan. Ketika kita diperintah untuk membantu kaum muslimin, justru kita yang menyakiti. Ketika kita punya darah sampai keturunan Rasulullah SAW disebut dengan Habib, justru kita yang mencela Arab. Ya khajalan, sungguh amat memalukan. Ketika kita diserukan untuk bertahan terhadap apa yang bermanfaat di dalam kehidupan di dunia, justru kita yang melemah. Apa yang disebut Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk. Tolong semangat terhadap apapun yang bermanfaat bagimu. Kalau jumpa terhadap sesuatu yang mengganjal, yang susah dalam kehidupanmu, ista'in billah. Minta tolong sama Allah. Kalau sudah minta tolong sama Allah juga belum ada turun kemudahan dari Allah, wala ta'jas. Jangan merasa lemah. Nah, itu 3 kunci bagi kaum muslimin agar bisa totalitas demi berjuang. Boleh habis harta kita,
kita tidak memikirkan bagaimana tegaknya Islam ini tentang harta lagi, tidak memikirkan tentang bagaimana waktu habis, tidak memikirkan bagaimana kita lelah berkata-kata, bagaimana tubuh kita mungkin sakit ketika kita mondar-mandir untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak seorang yang dikasihi oleh Rasulullah, Rasulullah tengah cinta kepada kita semuanya. Ishtaqtu ilal ikhwani, sungguh aku cinta kepada seorang saudaraku. Saudaraku yang dimaksud oleh Rasulullah kita semuanya. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya rauni, mereka tidak pernah saksikan aku bersabda, tidak pernah lihat aku berkata-kata, tidak pernah lihat aku salat, tidak pernah lihat aku haji, umrah, zakat, tapi mereka beriman kepadaku. Lam yasma'uni, dia tidak pernah dengar bagaimana aku berkata, tapi mereka tetap beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita enggak rindu sama Rasulullah? Cara bentuk rindu kepada Rasulullah, cintai apa yang dicintai Rasulullah, berjuang apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin satu buah pertanyaan 2 menit kalau ada yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Pada paham semuanya? Paham Tom? Paham semuanya? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya paham dan semoga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Allahu waliyut taufiq was sadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.